Kedengeran nggak? Alhamdulillah kedengarannya. Emang suaranya segini. Mudah-mudah. Kalau dikencengin jadi rocker. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi alamal biqalam wa alamal insana ma'lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Hadratal muhtaramat summa ila hadratil kiram jami' asatizah wal muhtaram ummahatul musallina allazi yahduruna fi hazal majlis. Majlis apa ini? Majlis Kolbu Ar-Rozak. Aki orang Ar-Rozak ya, aki orang Ar-Rozak. Hadanallahu wa iyyakum hadratal muhtaramat. Ibu-ibu, sebenarnya saya ini nggak siap hari ini karena agendanya itu datang ke Rangkas cuma untuk ziarah ke makom kakek dan silaturahmi ke rai-rai mama. Udah tiba-tiba ditelepon ku Ustazah Yeti. Amin. Karena anaknya kakek saya takut. Langsung disandra wayahna cenah kudu kudu ngobrol lah gitu ya dengan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, saya sebenarnya mau ngomong apa teh bingung. Cuma saya cerita aja ya. Cerita singkat aja. Karena saya anggap ini kalau positive thinkingnya itu ya menambah amal kesolehan. Silaturahmi amal soleh, ziarah amal soleh, ditambah kumpul dengan emak-emak asal ulah salah lihat we. Kalau melihatnya benar jadi amal soleh ya. Gitu. Makanya saya kemana-mana bawa istri ibu-ibu. Siun di kampak. Jadi saya cerita sedikit aja mengenai hikmah Idul Fitri ya. Dan puasa kemudian pasca Idul Fitri. Apa yang harus kita lakukan setelah puasa dan merayakan Idul Fitri ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhidu yaumal fitri. Jadi di sini Rasulullah SAW mengingatkan supaya istihadu itu artinya bersungguh-sungguh di dalam hari raya Idul Fitri ya. Fi shadaqati wa amalil khairi wal birri. Jadi pertama yang harus dilakukan di Idul Fitri itu sedekah. Ya, pertama nih. Itu. Kemudian melakukan amal kebaikan dan amal kebenaran. Tidak sekedar amal baik tapi harus benar secara fikihnya, secara akidahnya gitu ya. Jangan asal merasa baik. Minas sholati wa zakati wa tasbihi wa tahlili. Amal baik dan amal benar di dalam perkara sholat, di dalam perkara zakat, di dalam perkara tasbih dan tahlil. Jadi gini ibu-ibu, yang sering saya saksikan ya, sholat id itu kan sholatnya duluan, khutbahnya belakangan. Kebanyakan orang setelah selesai sholat,
khotib khutbah aya nu ngarokok, aya nu ngobrol. Padahal masih di dalam satu rangkaian sholat. Nah, berarti itu sholatnya tidak benar. Diterima atau enggak, wallahu alam. Kita enggak boleh menjas. Ya, tidak boleh menghukumi orang karena yang jelas hukumnya yang Rasulullah sampaikan harus benar dan harus baik. Ya, karena khutbah itu bagian dari rangkaian sholat. Ini kebanyakan saya perhatikan. Ya. Kemudian yang kedua masalah zakat. Tadi Rasulullah sampaikan zakat. Karena terkhusus zakat fitrah, kalau dibayarkan setelah sholat id jadinya sedekah. Bukan zakat lagi. Gitu. Ya, itu yang perlu diperhatikan tuh ibu-ibu. Ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan waqala aidon fa innahu yaumul ladzi yaghfirullahu ta'ala fihi dzunubakum. Padahal di dalam Idul Fitri itu Allah itu mengatakan pakai inna ini taukid. Jadi sungguh-sungguh pasti, ya. Sungguh-sungguh pasti pada hari Idul Fitri itu Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Kalau yang tadi, yang Idul Fitrinya benar, yang Idul Fitrinya baik. Ya. Kemudian wastajibu du'aakum. Nah, kemudian Allah menegaskan di dalam Idul Fitri itu semua doa diijabah. Jadi selesai sholat Idul Fitri, setelah kita sungkeman sama orang tua, sama keluarga, berdoalah. Ya, jangan habis itu langsung lontong sayur. Lupa doa gitu, ya. Gitu ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian ibu-ibu, kenapa Allah begitu mengistimewakan Idul Fitri? Ya, karena di dalam bulan Ramadan itu adalah ujian yang bentuknya adalah gemblengan keimanan, ya, yang sangat menuntut apa? Kesungguhan di hati, gitu, ya. Niat yang kuat, fisik yang ikhlas, niat yang ikhlas gitu. Karena gini, ibu-ibu, mangga Mbak Sri nuhun. Jadi kalau selama Ramadan itu memang ujian yang ibadah itu hanya kepada Allah. Ya. Allah sampaikan bahwa ibadah Ramadan itu, puasa itu benar-benar adalah ibadah yang ditujukan untuk aku. Karena puasa itu sesungguhnya nggak gampang. Ya. Yang gampang itu kalau yang nyolong-nyolong. Nyolong kumaha maksudna? Wudu nelen sedikit. Api-api kumur-kumur pada nelen. Nah, jadi juga kebanyakan salah menafsirkan hadis. Katanya bulan puasa itu lebih banyak tidur, ibadah mansare. Ramadan. Tidur terus gitu, ya. Padahal Ramadan itu harus banyak diisi dengan Al-Quran. Karena itu adalah bulannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu, ibu-ibu, kalamullah. Ya. Maka Al-Quran itu inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Quran itu diturunkan ku Allah dalam bahasa Arab. Kenapa harus bahasa Arab? Apakah karena Rasulullah Muhammad SAW orang Arab? Kalau orang Rangkas, bahasa Rangkas bukan? Enggak. Tetap bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab fasihah atau fushah itu yang mampu menuangkan semua firman Allah, perkataan Allah. Bahasa lain nggak sanggup. Kalau ibu-ibu buka di dalam kitab Arabi, ya, itu bahasa Arab itu berjumlah 12.400 sekian kosakata.
Bahasa Inggris versi Oxford itu hanya 720 sekian kosakata. Bahasa Indonesia hanya 200. Ya. Maka hanya Quran ini yang bisa menuangkan segala apa yang disampaikan ku Allah gitu. Karena kalau Allah pakai bahasa rangkas, ngacak aing dia. Nggak nyampe gitu. Ya. Gitu ibu-ibu. Jadi memang dipilih bahasa Arab karena memang yang untuk kebutuhan kalamullah ya. Nah, makanya ibu-ibu dalam bulan Ramadan ini setiap yang berhubungan dengan Al-Qur'an semuanya itu menjadi istimewa. Bulannya jadi istimewa, orangnya jadi istimewa, perantaranya istimewa, waktunya juga jadi istimewa. Maka kita yang membaca Al-Quran juga jadi istimewa. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian, makanya harus bahasa Arab. Jadi ibu-ibu sekalian, ya, Quran itu setelah Quran muncul, ya, bahasa Arab itu menjadi maju. Makanya bahasa Quran itu, fushah itu menjadi bahasa resmi negara-negara Arab sekarang. Ya. Kemudian menjadi bahasa pendidikan untuk program-program S3, semua harus pakai bahasa fushah. Tidak boleh bahasa Arab yang lain. Karena berbeda, kalau bahasa Arab sebelum sebelum datangnya Al-Quran, bahasa Arab yang digunakan itu Amiyah namanya. Sedangkan di Mesir itu namanya bahasa Kipti, beda lagi. Ya, jadi Quran itu berbeda bahasa Arabnya dengan bahasa yang ada gitu sebelum Rasulullah SAW. Gitu ibu-ibu sekalian. Ya, kemudian ibu-ibu, karena saking istimewanya, ya, begitu beratnya ujian keimanan di bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu bersabda, man shoma Ramadana imanan wahti sabar. Ya. Apa maknanya? Siapa yang berpuasa dengan iman, wahti saban itu apa, Bu? Wahti saban, ya. Asabu yahsabu ihtisaban. Ya, hitungan. Jadi maknanya apa yang Rasulullah inginkan? Kalau kita puasa itu dievaluasi. Kalau kita puasa itu mau wajib mau sunnah dihitung kurang. Nih puasa begitu mau datang buka entong buru-buru ningalikeun kolak. Pikirin dulu, renungkan dulu selama mulai awal sahur sampai datang waktu mau maghrib, dosa apa yang sudah kita lakukan? Istighfari dulu. Itu maknanya istisabat. Ya, dihisab dulu oleh kita. Puasa kita ini benar enggak? Gitu. Jangan sampai kita asal puasa sebenarnya kodona loba. Nah, itu yang bahaya. Ya. Itu. Asa benar puasa. Mata dulu zaman saya di pesantren tuh banyak santri yang enggak kuat. Ya. Amalannya, wiridannya nggak kuat, puasanya nggak kuat karena puasanya tidak pernah dihisab. Gitu. Akhirnya jadi nggak benar karena gini ibu-ibu ya, rahasianya puasa itu mempertipis dinding ruh dengan dinding jasad. Ruh kita sakti nggak? Sakti karena fayanfuhu fihi ruh. Ruh itu hak mutlak Allah. Allah yang langsung memerintahkan malaikat Jibril meniupkan ruh ke dalam jasad. Sementara jasad kita itu adalah campuran manusia. Ya, sekarang saya tanya, kalau kita mati, kita meninggal, yang pulang kepada Allah itu apanya? Hah?
Apanya? Dalilnya apa coba? Eh? Innalillahi. Jadi kalau kita meninggal itu, ibu-ibu, ya, jasad kita ditanam di dalam tanah, ruh kita kembali langsung kepada Allah karena itu hak prerogatif, hak mutlak Allah, ya, kembali kepada Allah. Kemudian yang dihisab ke Allah itu adalah jiwa, ya. Kenapa jiwa? Karena di dalam jiwa itu ada ditempatkan ku Allah akal, ditempatkan ku Allah kolbu. Kenapa kita bisa melakukan ini itu? Karena perintah akal, kesepakatan dengan kolbu. Makanya ketika kolbu dan akal itu bersatu, ya, jadilah perbuatan. Kalau akal sama kolbu nggak bersatu, nggak jadi perbuatan, Bu. Ayo debat kusir tah. Lakukan jangan. Ya, gitu. Jadi yang kembali itu adalah jiwa yang akan dihisab. Jadi ibu-ibu, sebelum kita dihisab, hisab dulu kolbu kita, hisab dulu akal kita. Ya. Jadi jangan sampai kita nanti akal kita itu berpikir yang salah disetujui oleh kolbu. Nah, kenapa kolbu bisa mensetujui? Karena ada nafsu. Gitu. Ya, itu ibu-ibu sekalian. Nanti penjelasan lebih jauh lagi. Karena ini kan waktunya singkat ya. Wa qala aidon gufirolahu maqtadama min zambi. Maka kalau kita puasanya itu dengan hisab, ya, dengan iman yang baik, maka semua dosa diampuni, baik dosa sebelum maupun dosa sesudah, gitu, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW juga bersabda, manja'a batnahu azama fikratuhu wa fatona qalbuhu. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan pentingnya puasa itu karena siapa yang perutnya lapar, ya, maka fikratuhu azomat fikratuhu, pikirannya itu akan menjadi mulia. Orang lapar nggak mungkin siap bisa ngebegal moal. Perut lapar mau bedok rek ngebegal moal jadi. Udah lapar gitu. Ya, karena keburu lemas gitu. Gitu. Ya. Itu. Mau mungkin jina moal dah bau mulutnya. Gitu. Ya. Kemudian hatinya juga wafatona qalbuhu, hatinya juga akan menjadi cerdas. Kalau orang-orang yang membiasakan puasa. Ya. Tapi ya itu tadi, puasanya harus imanan wahtisaban. Itu kata kuncinya, ya. Wa qala aidon, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, qala rabbuna azza wa jalla, jadi berfirman Allah Subhanahu wa taala, asyamu junatun. Jadi puasa itu adalah perisai. Yastajinu bihal abdu minan nari, yang dengan berpuasa itu orang itu akan terjaga dari api neraka karena puasanya menjadi junah. Kalau puasanya dengan iman dan selalu dihitung-hitung maka akan jadi perisai. Kalau nggak pernah dihitung ngakalan we kumaha carana gitu, ya, supaya seger terus, ya kan? Kadang-kadang ada yang begini, Bu. Karena hukum fikih puasa itu kalau musafir itu boleh tidak puasa, ya, pergi terus keliling. Supaya tidak puasa. Nah, eta ngaranna boga duit tapi sesat. Gitu.
banyak uang tapi ngakalin hukum. Nah, itu yang seperti itu. Salah satu antaranya mengakali hukum, ya. Wa huwa li wa ana azibihi gitu. Dan puasa itu Allah berfirman untuk aku. Kalau ibadah yang lain kembali untuk orang yang mengamalkan. Kalau puasa khusus adalah untuk Allah. Wa ana azibih, maka Allah langsung yang membayarnya. Tanpa perantara. Artinya apa? Kalau Allah yang membayarkan, kun fayakun. Nggak pakai melalui malaikat, lewat kaluk heula, moal. Langsung Allah yang bayar. Tapi kata kuncinya tadi apa? Imanan wahtisaban. Jadi itu Bu kuncinya. Jadi jangan kadang-kadang kita itu suka suudon, ya Allah saya udah puasa sunnah, saya udah puasa berhari-hari ngan kieu-kieu hirup teh. Atau puasa ngakalan. Gitu, ya. Gitu. Jadi tidak dengan imanan wahtisaban gitu. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, man akala kasiron syariba kasiron. Jadi orang yang banyak makan dan orang yang banyak minum, ya. Wa manama kazalika kasiron. Dan orang yang banyak makan tadi, orang yang banyak minum tadi, kemudian orang yang banyak tidur, ya. Wa man kana kazalika doa umruhu, dan siapa juga orang-orang yang hidupnya seperti itu, banyak makan, banyak minum, banyak tidur, ya, maka hidupnya itu pasti akan sia-sia. Gak ada gunanya hidup. Kalau udah banyak makan, banyak minum, banyak tidur, gak ada gunanya, ya. Itu. Kemudian apa saja, Bu? Nah, sekarang hikmah daripada pendidikan puasa di bulan Ramadan, ya. Ini yang saya maksud di sini baik puasa sunnah maupun puasa wajib, ya. Tapi kita latihan puasa kalau nggak ada wajib mal aya sunnah. Jadi jangan sampai sunnah dulu wajib tara, ya. Jadi harus wajib dulu. Nah, ini saya tukil dari kitab Hikmatut Tasri wal Fasafatuhu. Ya, jadi ini kitab karya Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, ya. Jadi beliau berkata gini, ada 6 fadilah pendidikan di dalam puasa, ya. Pertama itu pendidikan syukur atas nikmat Allah. Jadi Bu, setelah kita Idul Fitri ini, sampai ketemu Idul Fitri lagi, mau nggak kita bersyukur? Ya, karena sudah dilatih sesungguhnya kita bersyukur di bulan Ramadan. Kira-kira ketika kita ada dur maghrib, buka puasa, ada kolak, ada macam-macam, bersyukur dulu atau habek heula? Nah, padahal malumlah campur-campur, ya. Jadi padahal yang paling penting adalah kita diajarkan ke Rasulullah berdoa dan bersyukur kepada Allah, ya. Bersyukur terus kita berdoa, karena disitulah waktu ijabah kita doa, gitu, ya. Jadi pendidikan pertama adalah syukur atas nikmat Allah. Nggak ada orang yang puasa di bulan Ramadan itu nggak bisa buka, nggak ada. Nggak ada, Bu. Cari orang yang termiskin, terfakir sedunia, ketika dia puasa di bulan Ramadan, terus nggak bisa buka, ada nggak? Cari aja coba. Kalau ketemu hebat, gitu. Ma'aya, karena jaminan Allah, ya. Yang penting imanan wahtisaban. Itu yang pertama, Bu, ya. Kemudian yang kedua, pendidikan menjaga amanah di dalam bulan Ramadan puasa. Itu yang kita jaga amanah. Kalau kita nggak jaga amanahnya, eta sok ngakalan. Karena menjaga amanah bahwa ini adalah amanah ibadah dari Allah, maka kita akan jaga puasa itu sungguh-sungguh. Gitu.
Ya, nggak diakalin sama kita puasa itu. Ya. La imana liman la amanata lahu, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Nah, latihannya ada di bulan Ramadan. Gitu, ya. Waladina liman la akhdalahu, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak membayar janji. Nah, jadi kalau orang tidak janji tidak dipenuhi itu merusak agama. Ya, al-wa'du dainu. Ya, ibu-ibu. Kemudian yang ketiga, ini yang penting, pendidikan di dalam puasa Ramadan itu pendidikan kita berlatih membedakan diri kita sebagai manusia dengan hewan. Itu pendidikan yang paling penting. Bagaimana membedakan diri kita sebagai manusia dengan hewan. Ada nggak hewan yang puasa? Ada. Ya. Ada sekali-kalinya hewan yang puasa, yaitu ulat. Masuk ke dalam kepompong, puasa. Begitu kebuka kepompongnya, jadi makhluk yang lebih cantik dan bisa terbang. Kita juga di Ramadan begitu, ibu-ibu. Kalau kita benar puasanya, sama dengan kita masuk ke dalam kepompong di dalam bulan Ramadan. Maka harusnya ketika kita keluar dari Ramadan lebih baik daripada di dalam bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan. Itu, ya. Ini saya kasih sedikit kunci nih, ibu-ibu. Setiap nabi dan rasul itu diberi mukjizat ke Allah. Dan mukjizat dari Allah itu kepada nabi dan rasul itu disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Ya, saya ambil yang gampang aja. Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat ke Allah itu kemampuan untuk melawan sihir. Karena waktu itu yang diagung-agungkan ke manusia adalah sihir. Kemudian Nabi Isa yang diagung-agungkan oleh manusia di zaman Nabi Isa adalah pengobatan. Maka Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati. Di zaman Rasulullah yang diagung-agungkan ke manusia itu adalah syair. Maka dulu ada pasar ukas di Mekah. Pasar ukas itu siapa yang bisa bikin syair yang bagus ditempel di Ka'bah, yang lebih bagus lagi di dalam Ka'bah. Maka mukjizat Rasulullah apa? Al-Quran. Ya, yang Al-Quran itu yang syairnya tidak ada yang mengalahkan. Ya, tidak ada yang mengalahkan. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu. Salah satu contoh aja, syair di dalam Al-Quran. Apa perintah wajib puasa dalam Quran itu surat apa? Al-Baqarah 1. Gimana? Gimana? Ya ayyuhallazina kutiba alaikumussyam. Nah, apa artinya? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam, itu aja. Apa artinya? Hai orang yang beriman, kuwajibkan atas engkau untuk berpuasa. Coba lihat di kamus bahasa Arab. Kutiba kataba yaktubu artinya apa? Artinya apa? Menulis. Tulis, ditulis, menulis. Kenapa kok Quran menggunakan jadi wajib? Yang salah Quran apa kamus? Hah? Inilah yang tadi saya katakan, kehebatannya Al-Quran, diksinya Al-Quran. Jadi fi'il mabni madi majhul dalam kaidah nahwu sorofnya, ya. Jadi artinya gini, ibu-ibu. Setiap kutiba yang digunakan oleh Allah menjadi perintah wajib kalau perintah wajibnya itu ada keterangan waktu. Contohnya sholat.
Sholat pakai fardu, farodo, atau kutiba? Kataban mauqutan. Perintah wajib sholat, kataban mauqutan. Diwajibkan dengan waktunya. Ya. Tapi perintah wajib waris pakai kataba enggak? Enggak. Pakai fardu. Kenapa pakai fardu? Karena waris itu boleh kapanpun. Tapi sebaiknya sesegera mungkin kabur maut. Tapi tidak ada. Begitu mati langsung bagi waris, nggak ada. Malah yang diwajibkan adalah bayar hutang dulu. Nah, itu bedanya Al-Quran. Ibu-ibu, ya. Makanya kalau kita belajar Al-Quran itu harus mau, bukan sekedar tafsir, harus mau belajar balagohnya, manteknya, nahunya, sorofnya, maninya. Ya, banyak ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, gitu ibu-ibu sekalian, ya. Maka kata Rasulullah SAW, sabda beliau, laulal ilmu lakana nasu kalbaha imi itu, ya. Kalau tanpa ilmu manusia itu seperti binatang. Jadi yang membedakan manusia dengan binatang adalah akal. Akal itu tempatnya ilmu, gitu. Ya. Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa manusia itu dibedakan dengan makhluk lainnya karena adanya akal, gitu. Ya. Kalau otak itu isinya cuma hafalan. Kalau otak, ya. Makanya dalam bahasa Arab otak itu al-mukh. Orang yang kebanyakan makan otak bahaya, Bu, kolesterol. Kolesterol nggak boleh. Tapi akal bisa nggak dimakan? Nggak bisa. Ya, maka binatang bisa punya otak, tapi nggak bisa punya akal. Ya, makanya dalam Al-Quran dibedakan al-mukh. Ya, dalam bahasanya bukan akal, gitu. Ya. Gitu ibu-ibu sekalian. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan, la dina liman la aqlalahu. Tidak sempurna agama seseorang yang tidak berakal, yang akalnya tidak digunakan. Ya, maka saya mempunyai rumus, ingkana laka aklun falaka fadlun. Ketika orang itu mampu menggunakan akalnya, maka fadlun, dia akan menjadi utama. Karena yang bisa mendorong orang mengamalkan amal baik itu mengamalkan ilmunya dari akal. Kalau otaknya hanya bisa ngafalin, ya, mata loba, kiai, segala macem, ditewak ku KPK. Ilmunya tinggi itu, tinggi. Apa mah? Nauzubillah. Gitu, ya. Jadi kalau makanya sekarang itu yang kesalahannya itu kebanyakan santri digembleng untuk menghafal. Tapi tidak diberi contoh oleh kiainya dan kiainya tidak menjadi contoh. Dulu ketika saya mesantren di Gentur, lihat mama itu guru saya, Mama Nuh, lewat dari jauh kita udah nunduk, udah diam, ya nggak berani. Kalau nggak dipanggil nggak berani ngedatengin. Sekarang coba pesantren, mana kita orang tua bisa ketemu dengan kiai? Paling ketemu dengan ustazah sama ustadz, ya. Dengan kiainya, tokohnya yang bisa mendoakan kita, bisa nggak ketemu? Susah sekarang. Jadi pola pendidikan agama sekarang itu sudah berbeda dengan dulu. Kalau dulu lebih mengutamakan adab, akhlak, dan barakah, kalau sekarang ilmu yang diisi otak, ini nggak diisi. Gitu kebanyakan. Tak eta mah strategi Yahudi.
gitu. Matak Netanyahu mah musuhna Hamas, tak iya Hamas musuhna Netanyahu. Ya, gitu ibu-ibu. Jadi in kana laka aklun falaka fadlu. Kemudian yang berikutnya pendidikan untuk kesehatan. Gitu. Jadi puasa itu pendidikan untuk kesehatan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan sumu tasyihu gitu, berpuasalah engkau supaya sehat. Minimal dengan puasa itu kita melatih tidak jadi rakus. Tapi banyak yang rakus ya, giliran maghrib, oh segala dibeli. Dimakan kayak enggak, ngan cicip, mubazir, weh. Gitu. Ya, gitu. Jadi puasa itu melatih ya menghindari makanan yang tidak sehat sekalipun halal. Harusnya puasa itu bisa menjadikan kita melatih tidak mengkonsumsi yang berpenyakit sekalipun halal, ya, gitu. Al-Maidatu baitu du'ai gitu. Karena gini, sabda Rasul, lambung itu rumahnya penyakit ibu-ibu. Dengan puasa itu maka kita sebagai puncak pengobatan. Gitu. Ya, ini Tibu Nabawi ini yang disampaikan ku Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu kalau mau berobat baik dari segala macam penyakit ya banyak puasa gitu. Ya. Kemudian apa Bu? Rasulullah juga menyampaikan nih, ini penting nih ya. Ini penting nih. Wa itu kuli badanin ma'audatuhu. Ya. Artinya apa? Rasulullah menyampaikan dan konsumsilah atau berikanlah tubuh kita itu asupan yang sudah terbiasa. Ini kata Rasul nih. Kalau mobil udah dari awal solar diisi bensin rusak mah. Rusak. Orang udah dari kecil biasa makanan Sunda. Lotek, gado-gado. Tiba-tiba makan pizza, makan burger, makan Hah? Coba, nges kantong rusak. Ya. Jadi Rasulullah menyampaikan biasakan makanan yang terbiasa. Kecuali coba sedikit-sedikit lah ya. Ya, maka di Arab itu kalau makan kambing nggak ada yang namanya kolesterol, darah tinggi itu. Ada biasanya makan kambing. Ya. Itu. Itu ibu-ibu. Jadi itu salah satu rumus kesehatan ala Nabi. Biasakan makanan yang memang biasa kita makan gitu, ya. Kemudian yang kelima, puasa itu melatih kita untuk menekan syahwat. Itu yang kelima. Yang keenam, puasa itu pendidikan untuk menjaga hati dalam kasih sayang terhadap orang-orang yang lapar, orang-orang miskin, orang fakir. Jadi kalau kita setelah Idul Fitri koret deui berarti telulus tah. Ramadan telulus gitu ya. Jadi gitu ibu-ibu sekalian, 6 itulah pendidikan yang harus kita amalkan setelah melalui Idul Fitri. Tadi ada berapa? Ada 6 ya. Ibu-ibu ingat nggak yang 6 itu? Ingat nggak yang 6? Saya nggak bakal mau ngulang. Ya, kalau ibu-ibu ingat yang 6, bisa menjaga yang 6 perkara pendidikan di bulan Ramadan itu, maka ibu-ibu itu naik kelas. Ya, ibu-ibu insya Allah naik kelas. Gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu melanggar perkara yang 6 tadi, nggak lulus. Kudu loba kodok. Gitu ya.
Itu ibu-ibu, saya nggak bisa banyak ngomong nih, ya. Yang penting ini, yang paling penting ibu-ibu harus mau bayar ke saya. Mau nggak bayar ke saya? Hah? Bayar make naon? Doakeun. Doakeun. Ya. Doain saya supaya saya bisa mengamalkan setiap kebaikan yang saya sampaikan. Ya, itu yang paling penting ibu-ibu. Itu yang saya minta bayaran dari ibu-ibu. Tolong dibayar, jangan nggak dibayar. Ya. Namanya Haji Muhammad Aksa Sanjaya bin Yuskifni. Nah, doakan Bu. Ya, doakan ibu-ibu. Karena orang yang bicara ketika tidak mengamalkan jauh lebih berat siksanya daripada ibu-ibu yang mendengar tapi tidak mengamalkan. Ibu-ibu mendengar tuh, ya. Jadi ibu-ibu biasa iklan lewat. Jadi ibu-ibu, ya, ibu-ibu mendengar punya hak untuk lupa. Kalau saya bicara wajib ingat, wajib mengamalkan, tidak boleh lupa. Jadi itu yang saya minta ibu-ibu tolong doakan saya supaya tetap bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tuh. Ibu Haja doa. Gitu ya. Ayah kasepuhan.